Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, capek yang nggak kelihatan. Bangun pagi rasanya berat, tidur malam pikiran nggak berhenti. Kamu jalanin hari, tapi hati kamu kayak nggak ikut. Semua terasa, ya udah dijalanin aja. Dan di tengah semua itu, ada satu kalimat yang mungkin sering muncul di kepala. Hidup kok gini-gini aja? Kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana juga lagi ngerasain hal yang sama. Mereka tetap bergerak, tetap tersenyum, tapi di dalam mereka pelan-pelan kosong. Di usia remaja sampai awal dewasa, hidup itu sering terasa kayak tekanan yang gak ada jedanya. Tuntutan nilai, ekspektasi orang tua, standar sosial media, perbandingan sama teman, semuanya numpuk jadi satu. Kamu mulai overthinking. Aku cukup gak ya? Kenapa dia bisa, aku enggak? Aku telat gak sih? Dan semakin kamu mikir, semakin kamu tenggelam. Bahkan hal kecil jadi terasa besar. Kamu mulai ragu sama diri sendiri, mulai kehilangan arah. Dan yang paling berat, kamu mulai kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Di titik itu, banyak orang akhirnya cuma menjalani hidup tanpa benar-benar hidup. Bangun, sekolah atau kuliah, pulang, scroll HP, tidur, ulang lagi. Gak ada rasa, gak ada tujuan. Kamu tahu harus bergerak, tapi gak tahu kenapa. Dan jujur aja, itu melelahkan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama menahan semuanya sendirian. Kamu terlalu lama pura-pura kuat, sampai lupa rasanya jujur sama diri sendiri. Kalau kamu pernah nonton Nanami Kento dari Jujutsu Kaisen, kamu mungkin paham satu hal tentang dia. Dia bukan karakter yang penuh semangat atau idealisme tinggi. Justru sebaliknya, dia realistis, dingin, bahkan terkesan lelah dengan hidup. Nanami pernah kerja di dunia normal, di kantor, dengan rutinitas yang membosankan. Dan dia bilang satu hal yang sangat jujur. Kerja itu melelahkan. Tapi yang menarik, dia tetap jalan. Bukan karena dia suka, bukan karena dia bahagia, tapi karena dia sadar, hidup memang seperti itu. Gak semua hal akan terasa menyenangkan. Gak semua hari akan penuh semangat. Tapi tetap harus dijalani. Dan justru di situ letak kekuatannya. Bukan di semangat yang meledak-ledak, tapi di konsistensi yang tenang. Di kemampuan untuk tetap berdiri, bahkan saat hati gak ingin bergerak. Secara psikologis, apa yang kamu rasakan itu wajar. Overthinking muncul karena otak kita mencoba melindungi diri dari kemungkinan gagal atau sakit. Tapi masalahnya, otak nggak bisa membedakan mana ancaman nyata dan mana cuma ketakutan. Jadi kamu terus mikir, terus khawatir, sampai akhirnya kelelahan sendiri. Ini yang disebut mental fatigue. Kamu capek bukan karena banyak aktivitas, tapi karena terlalu banyak pikiran yang nggak selesai. Dan semakin kamu mencoba memaksa diri untuk selalu semangat, semakin kamu merasa gagal saat nggak bisa mencapainya. Ini yang bikin kamu masuk ke lingkaran. Capek, merasa gagal, makin capek, makin kehilangan arah. Padahal sebenarnya, kamu nggak butuh motivasi besar setiap hari. Kamu cuma butuh sistem kecil yang bisa kamu jalani, bahkan saat kamu lagi nggak mood. Disinilah kita belajar dari cara berpikir sederhana. Hidup nggak harus selalu terasa luar biasa. Kadang cukup-cukup. Ada konsep yang bilang bahwa nilai seseorang bukan dari hasil instan, tapi dari tindakan kecil yang konsisten. Seperti Nanami, dia nggak dramatis, dia cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Dan anehnya, justru itu yang bikin dia kuat. Solusi yang bisa kamu coba di sini bukan sesuatu yang besar atau ribet. Ini pendekatan self-improvement, pengembangan diri praktis. Mulai dari hal kecil. Misalnya bangun dan langsung rapihin tempat tidur. Bukan karena itu penting, tapi karena itu sinyal ke otak bahwa kamu mulai bergerak. Atau bikin target harian yang sangat sederhana. Hari ini aku cuma harus menyelesaikan satu hal. Satu aja, gak usah banyak. Dengan cara ini, kamu gak lagi bergantung sama mood. Kamu gak nunggu semangat datang. Kamu bergerak dulu, baru semangat menyusul. Karena sebenarnya, motivasi itu bukan awal. Dia hasil. Hasil dari tindakan kecil yang diulang terus-menerus. Dan perlahan, kamu akan ngerasa lebih stabil. Bukan lebih bahagia, tapi lebih kuat.
Ada juga makna yang lebih dalam kalau kita lihat dari sisi kehidupan. Dalam beberapa filosofi timur, ada konsep tentang menjalani tugas tanpa terlalu melekat pada hasil. Bukan berarti kamu nggak peduli, tapi kamu fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Usaha kamu, proses kamu, karena hasil seringkali di luar kendali kita. Dan justru saat kamu bisa menerima itu, beban di hati jadi lebih ringan. Hidup memang nggak selalu adil. Kadang kamu sudah berusaha, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kadang kamu merasa tertinggal, kadang kamu merasa sendirian. Tapi seperti Nanami, kamu tetap jalan. Bukan karena kamu yakin semuanya akan indah, tapi karena kamu tahu, berhenti bukan pilihan. Jadi kalau hari ini kamu capek, itu nggak apa-apa. Kalau kamu merasa kosong, itu manusiawi. Tapi jangan berhenti. Jalan pelan nggak masalah. Istirahat sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting, kamu nggak menyerah sama hidupmu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi tentang seberapa kuat kamu tetap berjalan, bahkan saat kamu lelah.